Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang confidentiality, integrity, and availability, ya, atau disingkat CIA, ya. Jadi confidentiality, integrity, and availability ini secara umum ini adalah terkait data, ya, data dalam bidang teknologi informasi. Untuk confidentiality ini merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Dalam arti confidentiality ini terkait suatu badan, institusi atau perusahaan. Jadi bukan terkait data pribadi. Ya, kalau data pribadi itu namanya privacy. Ya, sebagai contoh di sini misalnya dalam sebuah ISP mereka menyimpan daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan itu ya memiliki data tentang nama, alamat, nomor telepon, ya, dan data yang lainnya yang harus dilindungi, ya, karena data-data tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak diinginkan. Misalnya nomor telepon, ya, bisa saja kalau ISP-nya kurang bagus, ya, mereka bisa menjual atau datanya bocor ke internet sehingga nomor telepon tersebut bisa dimanfaatkan untuk spam SMS, ya. Jadi saya ulangi, confidentiality ini terkait kerahasiaan data dalam suatu badan atau institusi, ya. Jika kerahasiaan data dalam ruang lingkup data pribadi itu namanya privacy, ya. Nanti untuk privacy akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian berikut ini adalah ancaman, ya, terhadap aspek confidentiality, ya. Misalnya password yang lemah, ya. Misalnya passwordnya 12345, rahasia, secret, dan lain-lain. Atau bisa juga password yang lemah itu tanggal lahir, ya. Kemudian malware. Ya, malware ini wujud sama halnya dengan virus, ya. Mereka mengumpulkan informasi pengguna, ya, yang kemudian dimanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab. Bisa juga terkait social engineering, ya. Jadi informasi terkait kehidupan sosial seseorang itu bisa digunakan untuk membuka password atau untuk membohongi atau untuk keperluan yang tanpa seizin pemiliknya, ya. Dari ancaman-ancaman ini, ya, kita bisa mengatasi dengan cara enkripsi. Jadi kalau kita membuat atau menyimpan password, ya, ketika menyimpan password di database biasanya kita menggunakan enkripsi. Misalnya disimpan dengan enkripsi SHA-5, ya, atau MD5, sehingga data password di database tersebut tidak bisa dibaca dengan mudah. Kemudian kita juga perlu menerapkan mekanisme otorisasi, ya. Otorisasi ini terkait pembagian hak akses, ya. Jadi biasanya di aplikasi atau sistem informasi di sana ada level akses untuk admin, terus operator, kemudian user. Nah, di sana
Itu untuk melindungi data. Berikutnya adalah integritas, ya. Integritas ini adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak berubah tanpa seizin yang berwenang, ya, atau bisa juga disebut menjaga keutuhan, ya, data yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya Budi mendapat nilai A untuk konsep pemrograman. Nah, karena temannya ada yang nggak suka sama Budi, ya, nilainya Budi tersebut dirubah di sistem menjadi C misalnya. Ya. Nah, di situ maka sistem tersebut tidak bisa menjaga integritas dari data yang disimpan. Ya. Nah, integritas seperti ini, ya, itu bisa diamankan menggunakan, ya, autentikasi, kemudian hash function, ya. Hash function ini sama halnya misalnya nama file itu diubah menjadi nama hash, ya, menggunakan MD5 atau bisa juga menggunakan digital signature. Ini adalah ancaman yang muncul terhadap aspek integritas. Oh sorry, maaf, ini sebenarnya adalah cara mencegah dari ancaman terhadap integritas data. Yang pertama adalah menerapkan enkripsi yang kuat, ya, pada media penyimpanan dan transmisi data. Misalnya untuk saat ini protokol web hampir semuanya menggunakan protokol HTTPS. Ya, karena dengan protokol HTTPS tersebut data yang kita kirim, ya, yang dikirim user juga ke server itu sudah dienkripsi sehingga orang lain tidak bisa membuka atau membaca data yang dikirim. Ya. Kemudian menerapkan autentikasi dan validasi yang kuat. Ya. Misalnya selain menggunakan login, ya, di sana menggunakan CAPTCHA atau reCAPTCHA, ya. Jadi misalnya setelah login di sana masih ada user itu perlu mengisi CAPTCHA, misalnya mengenali gambar atau melakukan perhitungan. Yang ketiga adalah menerapkan akses kontrol yang ketat, ya. Jadi akses kontrolnya diatur apakah bisa melihat saja, mengedit, atau bisa menghapus. Nih contoh kasus dari integritas, ya. Misalnya Elis mengirimkan email ke Bob, ya, namun ketika email dikirim di tengah jalan email tersebut di-intercept. Artinya di-intercept ini emailnya diubah oleh if, ya, kemudian mengganti isi emailnya dan diteruskan ke Bob. Maka Bob ini akan mengira bahwa email tersebut benar dari Alice, ya. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Ini karena emailnya tidak dienkripsi atau enkripsinya kurang kuat, sehingga email tersebut bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian availability, ya, ini adalah ketersediaan data, ya. Jadi ketika kita membuat sistem informasi atau aplikasi, ya, kita harus memastikan data itu tersedia, ya, kepada yang berhak, ya. Jadi enggak hanya tersedia saja, tapi tersedia kepada yang berhak.
Jadi ketika seseorang itu tidak berhak mengakses data, ya pastinya kita tidak boleh membuka data tersebut. Availability ini atau ketersediaan ini sangat sering terjadi kasus di mana ketika user membutuhkan, data yang diinginkan tidak bisa diperoleh. Misalnya bisa dikarenakan server down, ya, karena sangat banyak yang mengakses, akhirnya servernya tidak bisa diakses. Ini contoh kasus juga, misalnya ada platform Steam, ya, ini untuk game digital, ya. Ketika sedang dibanjiri pengguna, ya, server mengalami down, ya, karena ada serangan distributed denial of service, ya. Distributed denial of service ini adalah seseorang itu menyerang pura-pura menjadi user dengan mengakses sangat banyak sekali sehingga servernya down, ya. Jadi terkait data tadi ada ya, confidentiality, ya, terus integrity sama availability, ya. Ini untuk mengatasi terhadap ancaman aspek availability, ya, kita harus bisa menyediakan atau merencanakan perencanaan recovery, ya, ketika terjadi bencana, misalnya ada serangan DDoS, ya, kita memiliki cadangan server, ya. Bisa juga kita menyediakan redundant hardware, misalnya menyediakan banyak power supply atau server yang lebih dari satu. Kalau misalnya kita servernya cuma satu, kita bisa mengkonfigurasi server yang kita punya menggunakan sistem RAID. Ya, sistem RAID ini di mana sebuah server di sana bisa memiliki lebih dari satu hard disk, ya. Data yang disimpan di hard disk 1 dan di hard disk 2 itu isinya sama, ya, sehingga ketika salah satu gagal bisa ganti ke hard disk yang lain. Atau bisa juga kita melakukan data backup, ya, secara rutin, ya. Jadi itu tentang confidentiality, integrity, dan availability. Jadi ketiga prinsip ini, ya, ini digunakan untuk menjaga keamanan data, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Yang lain? Belum, Pak. Jadi ketika kita membuat sistem informasi atau membuat aplikasi, kita harus memastikan bahwa pertama datanya aman, ya. Terkait confidentiality, ya, kita pastikan datanya aman. Kemudian integrity, kita pastikan bahwa datanya sesuai, ya, dengan yang sudah disimpan. Kemudian juga harus memastikan bahwa datanya tersedia, ya. Caranya bagaimana tadi? Pastikan pertama, ya, terkait hak akses user, ya. Jadi user yang mengakses itu diberi batasan hak akses. Kemudian yang kedua adalah melakukan enkripsi,
ya, agar data tersebut tidak bisa dengan mudah untuk dibaca oleh orang lain. Yang ketiga adalah menyediakan backup, yaitu terkait ketersediaan data atau availability, ya. Karena ketika kita membuat sistem informasi atau aplikasi di mana kita tidak bisa menjaga data yang kita simpan, ya, kita nanti bisa dituntut pidana, ya. Kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan terkait bagaimana aturan-aturan penyediaan sistem informasi kepada publik atau masyarakat, ya. Nah, kemudian dalam penggunaan teknologi informasi, ya, di sana ada istilah term and condition, ya. Ini biasanya dicantumkan pada saat user itu mendaftar atau menggunakan perangkat lunak yang kita gunakan, ya. Di sana biasanya disampaikan terkait bagaimana integrity, ya, availability, dan confidentiality atas data yang kita simpan, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Ya, jadi kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.